Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kabar kalian baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang balas dendam atas kematian rekannya, sekaligus melenyapkan pengusaha korup dan polisi korup. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja lah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang pembunuh bayaran yang bernama Jimmy dan Lois menuju kediaman targetnya yang bernama Grelly. Dia ini seorang bandar narkoboy. Mereka berdua menyamar sebagai anggota polisi. Setelah masuk ke dalam, mereka langsung menghabisi targetnya. Selesai melaksanakan tugasnya, mereka berdua pergi ke klub malam. Tapi saat si Jimmy ke toilet, seorang pria bernama Keegan menusuk si Lois hingga tewas. Dan si Keegan itu lolos saat baku hantam dengan si Jimmy di toilet. Besok paginya seorang polisi dari kota lain bernama Kwon baru tiba karena tujuannya datang ke kota itu untuk menyelidiki target yang dibunuh si Jimmy tadi malam. Sesampainya di kantor polisi, dia pun menemui seorang kapten di sana. Lalu bertanya tentang kejadian semalam, tapi si kapten justru menjawab kalau kejadian itu mungkin gara-gara transaksi narkoboy. Setelah itu si kapten membawa si Kwon ke kamar mayat. Melihat mayat si Lois ada di situ juga, si Kwon menelepon kantornya untuk mencari informasi tentang si Lois. Tak berapa lama orang kantor memberitahu kalau si Lois seorang pembunuh bayaran dan rekannya bernama Jimmy. Setelah itu orang kantor mengirim nomor telepon si Jimmy. Saat baru keluar dari kantor polisi, si Kwon langsung menelepon si Jimmy tapi tidak diangkat. Dia pun meninggalkan pesan suara lalu mengenalkan siapa dirinya, lalu mengajaknya ketemuan 3 jam lagi di sebuah bar. Sedangkan di rumahnya si Jimmy sedang memikirkan tawaran si Kwon. Setelah itu dia memutuskan untuk menemuinya. Film berlanjut, si Jimmy dan si Kwon sedang duduk bersama. Si Kwon pun mengutarakan analisisnya di mana yang membunuh si Grelly adalah mereka berdua. Dia pun mengajak si Jimmy kerjasama karena dia mencurigai orang yang menyewa mereka telah menjebaknya setelah melihat kematian si Lois. Tapi si Jimmy justru menolak tawaran si Kwon. Mendengar itu si Kwon pun kesal lalu keluar. Tapi di tengah jalan dia sadar sedang dibuntuti. Dia pun berlari dan menembak salah satu penguntit. Saat masih bingung melihat rencana polisi yang ada di kantong pria itu, dia justru tertembak. Untunglah si Jimmy datang menyelamatkannya. Sedangkan di tempat lain, si Keegan menghadap bosnya. Si bos pun menyuruh si Keegan untuk menghancurkan sebuah berkas yang disimpan si Grelly di sebuah bar. Karena berkas itu berisi bukti mereka menyuap anggota kongres untuk mendapatkan proyek pemerintah. Malam harinya si Jimmy membawa si Kwon ke tempat pembuatan tato, di mana pemiliknya adalah putrinya yang bernama Lisa. Setelah terus dibujuk si Jimmy, akhirnya si Lisa mau mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh si Kwon. Di tempat lain di mana si Keegan berhasil mengambil berkas yang disuruh bosnya dan dengan sadis dia menembaki semua orang yang ada di sana. Setelah itu dia menyerahkan berkasnya kepada si bos. Film berlanjut, si Jimmy membawa si Kwon ke suatu pemandaian untuk menemui orang yang membayar mereka melenyapkan si Grelly. Sesampainya di tujuan, dia menyuruh si Kwon menunggu di mobil saja karena ini urusan pribadinya. Saat bertemu, si Jimmy pun bertanya kenapa menjaga mereka.
Karena tidak punya pilihan lagi, akhirnya pria itu memberitahu kalau orang yang memberi perintah adalah seorang pengacara bernama Markus. Dia pun memberitahu alamat rumah dan kantor si Markus. Mendengar itu, si Jimmy langsung menghajar dan melenyapkan si Markus. Tanpa mengulur waktu, si Jimmy dan si Kwon menuju rumah si Markus yang sedang mengadakan pesta topeng. Mereka pun berbaur dengan undangan yang lain, dan si Jimmy melihat si Kegan ada di sana. Saat ada kesempatan, si Jimmy melumpuhkan si Markus, lalu mereka membawanya lewat pintu belakang. Hingga tak berapa lama, di rumah si Markus, seorang pengusaha korup bernama Robert sekaligus bos besar sedang memarahi si Kegan karena si Markus berhasil diculik di rumahnya sendiri. Hingga seorang polisi pengkhianat menunjukkan layar yang menampilkan lokasi si Markus saat ini, karena mereka bisa melacaknya dengan GPS HP si Markus. Melihat itu, si Robert merasa tenang lalu memberi perintah untuk melenyapkan penculiknya dan si Markus. Kita ke tempat di mana si Jimmy membawa si Markus ke rumahnya. Setelah dihajar si Jimmy, akhirnya si Markus memberitahu kalau si Kegan seorang tentara bayaran yang dibayar si Robert untuk membunuh mereka berdua, karena dia tidak ingin polisi mencurigainya setelah kematian si Grelly di tangan mereka berdua. Si Markus juga menceritakan tentang kejahatan si Robert yang menyuap anggota Kongres untuk mendapatkan proyek pemerintah, dan semua bukti kejahatannya sudah disalin si Markus di flash disk yang ada di lehernya. Mendengar itu, si Kwon langsung mengambil flash disknya. Tak berapa lama setelah melenyapkan si Markus, si Kegan serta anggotanya menembaki mereka, dan mereka berdua berhasil kabur. Dan si Jimmy meledakkan rumahnya, tapi si Kegan berhasil selamat. Besok harinya, si Kwon meminjam komputer si Lisa. Dia melihat bukti transfer si Robert ke pejabat dan politisi serta polisi setempat. Setelah itu, si Kwon menelepon si kapten lalu memberitahu flash disk yang berisi bukti-bukti penyuapan yang dilakukan si Robert, dan berjanji akan menemui si kapten untuk menyerahkan flash disknya. Singkat cerita, si Jimmy dan si Kwon berpisah di pelabuhan karena dia akan menemui si kapten, sedangkan si Jimmy mau mencari si Robert. Di tempat lain, anggotanya melapor kepada si Robert bahwasanya dia sudah memberikan informasi tentang si Jimmy yang mempunyai seorang putri kepada si Kegan. Mendengar itu, si Robert senang, tapi lagi-lagi dia memberi perintah setelah masalah ini selesai, maka si Kegan harus dinapkan juga. Film berlanjut, si Kegan berhasil menculik si Lisa, dan si Kwon bertemu dengan si kapten. Tapi si kapten juga seorang pengkhianat. Untunglah si Jimmy datang menyelamatkannya. Di perjalanan, si Jimmy menerima telepon si Kegan yang memberitahu putrinya sedang bersamanya. Si Kegan meminta flash disknya ditukar dengan putrinya. Setelah itu, si Kegan memberitahu lokasinya berada. Singkat cerita, si Jimmy tiba di lokasi dan diarahkan naik ke atas lalu menukar flash disk dengan putrinya. Sedang si Kwon secara diam-diam ikut juga dan merekam saat si Kegan menghabisi si Robert dan anggotanya. Setelah itu terjadilah baku tembak dan si Jimmy berhasil membalaskan dendam si Lois dengan melenyapkan si Kegan. Ready for another round? Tiga bulan kemudian, si Kwon menemui si Jimmy. Dia pun memperingatkan supaya si Jimmy berhenti menjadi pembunuh bayaran, kalau tidak dia sendiri yang akan menangkapnya. Mendengar peringatan si Kwon, si Jimmy hanya senyum lalu pergi meninggalkannya.
dan film pun selesai.